Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita kembali lagi belajar bersama Bu Viro. Kita akan belajar tematik, tema 2. Disiapkan buku dan alat tulisnya ya anak-anakku. Oke, sudah siap? Nah, sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Kita membaca basmalah. Abada. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Ya. Nah, dibuka halaman 140 ya. Oke. Di situ ada gambar Benny senang bekerja sama. Nah, di situ begitu juga ketika melakukan permainan. Benny dan teman-teman bermain bola kertas anak-anakku. Di situ dibagi menjadi 2 tim, yaitu ada timnya antara Benny, Edo, dan teman-teman lainnya. Oke, nah di situ alatnya ada apa saja? Ada bola kertas, kemudian ada batu, ada karet. Nah, oke. Baik anak-anakku. Nah, selanjutnya kita menjawab pertanyaan. Tapi sebelum menjawab pertanyaan, kita ulang kembali tentang materi kata tanya. Kemarin sudah belajar bersama Bu Ima ya. Ya, kata tanya itu ada banyak macamnya, ya kan? Yang pertama ada kata apa, ya. Apa itu menanyakan jenis, sifat, kemudian kegiatan. Nah, selanjutnya ada kata tanya siapa. Siapa itu menanyakan orang atau nama orang. Kemudian yang ketiga yaitu kapan. Kapan itu menanyakan waktu. Nah, selanjutnya ada kata tanya di mana. Di mana menanyakan tempat. Kemudian ada kata tanya mengapa. Mengapa menanyakan sebab, alasan. Dan selanjutnya nomor 6 ada kata tanya bagaimana. Bagaimana menanyakan cara. Nah, selanjutnya yaitu ada kata tanya berapa. Berapa itu menanyakan bilangan. Bilangan itu meliputi apa saja? Jumlah, ukuran, harga, dan seterusnya. Nah, begitu ya anak-anakku. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan halaman 141, 142. Sudah siap? Dibuka dulu. Oke, dimulai dari nomor 1. Apa nama permainan dari cerita yang didengar ya? Apa tadi? Bola kertas, betul sekali. Kemudian nomor 2, bagaimana cara melakukan permainan itu? Nah, bagaimana caranya? Bola kertas dibuat dengan cara meremas kertas bekas. Kemudian kertas diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri dari 2 tim. Nah, tim yang kalah akan memegang bola ya untuk melempar kepada tim lainnya. Nah, di sini sedangkan tim yang menang itu apa? Melempar tumpuan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Begitu ya anak-anakku. Oke. Dan selanjutnya nomor 3. Mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Betul sekali. Karena Edo tidak ingin timnya kalah. Temannya terkena lemparan bola kertas, tidak mau. Makanya Edo melindungi temannya. Nah, selanjutnya nomor 4, bagaimana cara menghindari lemparannya? Dengan cara disepak. Betul sekali. Selanjutnya nomor 5, apa saja benda yang terdapat dalam bacaan? Apa saja ya? Kertas, betul sekali, batu, kemudian karet gelang. Sudah semuanya anak-anakku? Kalau sudah, kita lanjutkan. Masih halaman 142 ya.
Nah, di situ kita mengamati benda pada permainan bola kertas. Ada apa saja ya? Ya, kita lihat. Yang pertama, Bu Fira punya gambar ini. Ada apa tadi? Karet gelang. Betul sekali. Nah, ciri-cirinya apa saja ya? Ciri-cirinya yang pertama, bentuknya lingkaran, ya kan? Warna-warni, ya berwarna-warni. Ada merah, ada hijau, ada kuning, ya kan? Selanjutnya terbuat dari karet. Ya, karet gelang itu terbuat dari karet. Kemudian ciri selanjutnya elastis atau lentur. Dan yang terakhir nomor 5, termasuk benda padat. Ya. Kemudian anak-anakku, Bu Fira juga punya gambar lagi. Ya, ini tadi yang buat bermain bola kertas. Ada apa ini? Kertas, betul sekali. Nah, ciri-ciri kertas yang pertama, bentuknya persegi panjang, berwarna apa? Putih. Kemudian yang ketiga, terbuat dari kayu. Iya, kertas itu terbuat dari olahan kayu yang diolah di pabrik, kemudian dicetak menjadi kertas. Nah, kemudian selanjutnya cirinya yaitu benda termasuk benda padat. Kertas itu termasuk benda padat, benar sekali. Nah, kalau sudah anak-anakku, selanjutnya Bu Fira punya gambar lagi. Nah, apa tadi? Yang termasuk alat untuk bermain bola kertas, ada batu. Ya, batu itu memiliki ciri-ciri bentuknya tidak beraturan. Ya, ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang bentuknya persegi panjang. Ya, pokoknya macam-macam ya. Kemudian warnanya juga macam-macam. Ada hitam, abu-abu, ada putih, ya kan? Kemudian bagaimana? Keras. Ya, batu itu keras. Dan selanjutnya batu itu termasuk benda padat. Benar sekali anak-anakku. Selanjutnya kita buka halaman 143. Sudah? Nah, di situ kita diminta untuk menuliskan benda lain yang termasuk benda padat, cair, dan gas. Ingat, kemarin kita sudah belajar wujud benda ya anak-anakku. Ada 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat itu cirinya bagaimana? Ya, bentuknya tetap tidak berubah-ubah. Ya. Kemudian kalau benda cair bagaimana? Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, tapi volumenya tetap. Ya. Kemudian untuk benda gas itu apa? Bentuknya dan isinya atau volumenya itu berubah-ubah. Ya, bentuknya berubah menempati ruangan, berubah sesuai dengan wadahnya, menempati ruang. Volumenya, isinya juga berubah-ubah. Oke. Selanjutnya kita tulis contoh benda padat. Yang pertama Bu Fira tuliskan meja. Kemudian yang kedua ada kursi. Yang ketiga Bu Fira tuliskan buku. Yang keempat pensil. Yang kelima tas. Tapi kalau kalian mau menuliskan benda padat selain ini boleh loh. Oke. Nah, kemudian untuk benda cair Bu Fira tuliskan air putih. Nah, kemudian ada minyak. Kemudian ada lagi kecap. Selanjutnya ada madu. Kemudian ada sirup. Kalian boleh menambahkan benda lain. Oke. Nah, untuk benda gas Bu Fira tuliskan isi balon. Ya, kalian tahu ya isi balon udah. Kemudian isi ban, entah itu ban mobil, ban motor, ban sepeda, itu isinya juga udara, benda gas. Kemudian ada gas LPG, ya toh, yang buat ibu masak itu. Nah, di situ juga termasuk benda gas. Kemudian ada uap air, dan Bu Fira tuliskan lagi asap pabrik. Itu termasuk benda-benda gas. Nah, di situ ya anak-anakku, ingat kalian boleh menuliskan contoh untuk benda-benda lainnya, tidak harus sama dengan Bu Fira. Kalau sudah anak-anakku, kita belajar tentang wujud benda, kita akan belajar halaman 144. Tentang apa ya?
pembagian, betul sekali. Nah, di pembagian di sini ada percakapan antara Denny dan Udin. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian ya. Dan Udin menjawab, bagaimana caranya? Nah, Denny menjawab, begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapat 2 bola kertas setiap kantongnya. Kalimat matematikanya menjadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dapat kita cari, ya toh, dibalik menjadi bentuk perkalian, yaitu berapa? 2 kali 3 sama dengan 6. Begitu ya anak-anakku. Selanjutnya kita kerjakan latihannya, halaman 145. Oke. Sama dengan tadi, kita mulai dari nomor 1. 8 dibagi 2 sama dengan, yuk kita kurangi sampai habis. 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2. Hasilnya ternyata, hasilnya adalah 4. Benar sekali. Nah, kemudian karena 4 kali 2 sama dengan 8. Kita balik saja. Kita bacanya dari sebelah kiri. Oke ya. Selanjutnya anak-anakku, nomor 2. Nomor 2, 10 dibagi 2 sama dengan, kita kurangi sampai habis, kita dapatkan hasilnya 5. Karena kita balik, 5 dimulai dibacanya dari belakang. 5 dikali 2 sama dengan 10. Paham ya anak-anakku? Juga nomor 3. Nomor 3, 12 dibagi 3. Kita dapat hasilnya ternyata 4. Nah, karena kita balik, 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 14 dibagi 7, nomor 4. Berapa hasilnya? Hasilnya 2. Nah, karena 2 dikali 7 sama dengan 14. Dan nomor 5, 15 dibagi 5. Kita dapat hasilnya berapa? Hasilnya 3. Karena kita balik, 3 kali 5 sama dengan 15. Paham ya anak-anakku? Mudah kan? Mudah. Kalau sudah kita belajar tentang pembagian, ya kan? Kita belajar tentang gambar imajinatif. Ya. Apa itu gambar imajinatif, Bu? Gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan pelukisnya sendiri. Jadi sesuai dengan imajinasi pelukisnya. Contohnya seperti ini anak-anakku. Ya, hasil karya gambar imajinatif. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang alat dan bahan untuk membuat gambar imajinatif. Apa saja ya? Oke. Di sini Bu sertakan kegunaannya juga. Yang pertama ada buku gambar. Buku gambar itu untuk, ya betul sekali, tempat untuk membuat gambar imajinatif. Kemudian ada lagi pensil. Pensil itu untuk, ya, alat yang digunakan untuk membuat pola atau sketsa gambar imajinatif. Pola atau sketsa itu adalah rancangan. Jadi rancangan sebelum kita menggambar imajinatif, kita membuat rancangan gambar. Nah, seperti pola, nah itu namanya sketsa. Kemudian kita punya alat lagi namanya pensil warna. Pensil warna itu alat yang digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif. Kemudian ada penggaris. Nah, digunakan untuk apa? Menggaris tepi buku gambar dan digunakan untuk membuat pola atau sketsa. Kemudian ada karet penghapus. Digunakan untuk menghapus pola atau sketsa yang salah. Itu tadi tentang alat dan bahan
gambar imajinatif. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat gambar imajinatif? Ya, kita belajar tentang langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita sediakan dulu, menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Apa tadi alat bahannya? Ada gambar, pensil, alat mewarnai, penggaris, penghapus. Selanjutnya yaitu nomor 2, membuat garis tepi yang dibutuhkan. Kita buat garis tepi dulu. Nah, kalau sudah, nomor 3 yaitu apa? Membuat pola gambar ya, atau sketsa yang diinginkan untuk digambar, yang kita bayangkan ya. Kemudian selanjutnya nomor 4, menebalkan pola gambar atau sketsa sehingga menjadi gambar imajinatif yang diinginkan. Kita tebali. Oke. Selanjutnya kalau sudah ditebali, kita warnai pola gambar dengan menggunakan pensil warna. Boleh juga krayon, ya kan? Ya, sehingga menjadi gambar yang menarik. Begitu dari Bu Fira. Tetap semangat dan rajin belajar. Ya, dari Bu Fira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.